Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal langsung bahas kisah yang, wow, epic banget. Cerita mistis tentang asal-usul gimana Pulau Jawa dan Madura bisa terbelah dengan sangat dahsyat. Nah, kita akan membedah legenda kuno ini buat paham gimana sih nenek moyang kita dulu menjelaskan fenomena pecahnya daratan raksasa yang dulunya menyatu ini. Coba kamu bayangin, gimana ceritanya sebuah patah hati bisa sampai membelah daratan jadi dua? Menarik banget kan? Legenda ini tuh mengubah peristiwa geologis yang masif jadi sebuah tragedi patah hati karena janji yang diingkari dan sihir kuno. Ini bukan cuma soal pergeseran lempeng bumi, teman-teman. Ini cerita tentang murka alam. Yuk kita lihat gimana tragedi ini bermula. Kisah kita ditarik mundur ke era Majapahit. Ada seorang putri bernama Dewi Lanjar. Wah, kecantikannya tuh dibilang nggak ada tandingannya. Tapi pas malam Jumat Kliwon, mimpi buruk datang. Dia kena kutukan mengerikan yang bikin kulit dan dagingnya membusuk. Ngeri banget kan? Menghadapi ancaman wabah ini, ayahandanya, Prabu Brawijaya, terpaksa mengambil keputusan yang super berat. Demi keselamatan kerajaan, putri kesayangannya ini harus diasingkan ke tanah timur yang keras. Kalau kita lihat perjalanannya, aduh, ini beneran menyayat hati. Bayangin aja, 7 hari pertama penyakitnya makin parah dan gak ada tabib yang bisa menolong. Dari seorang putri keraton yang biasa jalan di atas karpet sutra, dia harus mengembara berbulan-bulan tanpa alas kaki. Diusir sana-sini sama warga yang ketakutan. Sampai akhirnya, dia jatuh pingsan di ujung paling timur daratan yang waktu itu masih nyambung sama Jawa. Sebuah daerah kapur yang benar-benar gersang. Bagian selanjutnya, tempat berlindung di timur. Penyelamatan oleh Raden Segoro. Nah, pas Dewi Lanjar udah pasrah banget nunggu ajal, keajaiban dateng. Dia ditemukan sama Raden Segoro, sang penguasa pesisir timur, yang karakternya setenang lautan. Hebatnya, Raden Segoro ini pakai mata batin. Jadi yang dia lihat bukan penyakit yang mengerikan itu, tapi aura murni dari sang putri. Raden Segoro langsung merawat dia pakai ramuan mistis dari pesisir, seperti embun dan air mata duyung. Pelan-pelan, kutukan itu luntur, dan kecantikan sejati Dewi Lanjar kembali terpancar. 7 tahun loh teman-teman. Selama 7 tahun, mereka hidup damai banget sebagai suami istri. Di tanah kapur ujung timur yang sederhana itu, Dewi Lanjar menemukan kembali harga dirinya. Dia dapat cinta tulus tanpa syarat, jauh banget dari segala drama dan intrik politik keraton Majapahit. Kehidupannya jadi tenang, luar biasa. Tapi, ya namanya kedamaian, kadang ada aja ujiannya. Sang putri tiba-tiba memohon izin buat balik sebentar ke Majapahit, sekedar mau nunjukin kalau dia udah sembuh. Raden Segoro yang punya insting tajam langsung merasa ada bahaya besar. Dia mengizinkan istrinya pergi, tapi dengan satu syarat ketat. Dewi Lanjar dipaksa bersumpah di atas keris pusaka Nogo Sosro. Peringatannya benar-benar jelas, jangan pernah menoleh ke belakang saat dalam perjalanan pulang. Kalau dia sampai tergoda sama kemewahan Majapahit, daratan ini bakal terbelah selamanya. Lanjut ke daya tarik Majapahit, ujian kesetiaan. Begitu menginjakan kaki lagi di keraton, Dewi Lanjar langsung disuguhkan sama sanjungan luar biasa. Kemewahan yang dulunya jadi hak dia, semuanya balik lagi. Nah, disinilah konflik batinnya benar-benar diuji. Di satu sisi ada kehidupan pesisir timur yang keras, tapi memberikannya cinta absolut dari Raden Segoro. Di sisi lain, Majapahit menawarkan ilusi yang manis banget. Emas, sutra, dan pujian setinggi langit dari para pangeran. Ego masa lalunya pelan-pelan mulai menggerogoti kesetiaan sang putri. Dan tebak apa yang terjadi? Sang putri gagal total, teman-teman. Janji yang awalnya cuma 1 minggu, molor jadi sebulan. Terus merangkak sampai 3 bulan penuh. Dia benar-benar menukar kesucian sumpahnya dengan kemewahan duniawi. Dia bahkan lupa sama suaminya sendiri, Raden Segoro. Sampai akhirnya dia terbangun gara-gara mimpi buruk yang ngeri banget. Mimpi tentang bumi yang terbelah dan kemurkaan suaminya. Itu bikin dia panik setengah mati. Sekarang kita masuk ke puncaknya, sumpah yang diingkari, pertemuan bumi dan samudra. Karena panik takut kualat, Dewi Lanjar buru-buru kabur dari Majapahit. Dia bawa kereta kencana yang penuh sama emas dan sutra. Mikirnya sih bisa beli jalan keluar dari sumpah suci itu. Tapi pas keretanya sampai di tanah genting yang menghubungkan kedua wilayah itu, suasananya tiba-tiba jadi mencekam. Langit berubah merah gelap, kuda-kudanya sampai lumpuh ketakutan. Di momen yang penuh keraguan dan kelemahan yang tragis itu, leher Dewi Lanjar berputar. Dia melanggar sumpahnya dan menoleh kembali ke arah barat. Di saat yang sama, ratusan mil dari situ,
Raden Segoro langsung merasakan ikatan spiritual mereka putus. Patah hati? Pasti. Tapi kekecewaannya langsung berubah jadi keputusan yang mutlak. Dia berdiri di tepi pantai, mencabut keris Kiai Sengkelat yang mengeluarkan aura ungu gelap. Lalu, dengan ketenangan yang jujur aja bikin merinding, dia menancapkan keris itu ke bumi, menjatuhkan penghakiman terakhirnya. Detik itu juga, gempa bumi yang super dahsyat merobek tanah genting tempat kereta Dewi Lanjar berada. Bumi seakan merespon titah sang penjaga alam. Retakannya menganga lebar banget kayak naga yang lagi ngamuk, langsung menelan kereta kencana dan semua kekayaan Majapahit itu ke dalam jurang yang gak ada dasarnya. Terbuktikan, emas gak bisa mengapung dan sutra semahal apapun gak bisa menahan murka alam. Tapi kiamat kecil ini belum selesai sampai di situ. Nah, perhatikan, ini dia poin penting bagaimana Pulau Madura bisa terpisah seutuhnya. Buat mengisi kekosongan daratan yang baru aja ambles, dinding air raksasa bergemuruh masuk dari Laut Jawa di sebelah utara dan samudera di selatan. Dua arus raksasa ini bertabrakan dengan sangat hebat. Tabrakan ini secara permanen menyapu bersih daratan penghubung tersebut. Inilah momen epik dan puncaknya, bagaimana daratan timur itu akhirnya benar-benar terpisah dari Pulau Jawa selamanya. Jadi, apa dampak dari tragedi patah hati ini? Pertama, secara fisik, lahirlah Selat Madura yang kita kenal sekarang. Kedua, secara mistis, Dewi Lanjar dikutuk jadi penguasa gaib pesisir utara yang selamanya menangisi perpisahannya. Dan yang ketiga, di seberang laut sana, keturunan Raden Segoro di Pulau Baru itu mewarisi karakternya. Mereka jadi masyarakat Madura yang tangguh, keras seperti karang, dan menjunjung tinggi harga diri serta kehormatan janji sampai detik ini. Sekarang, kalau kita lewat di jembatan Suramadu yang megah yang menghubungkan kembali kedua pulau ini, kita jadi kepikiran satu hal yang menarik. Memang sih, secara fisik, manusia berhasil menyatukannya lagi dengan teknologi. Tapi saat hembusan angin menerpa di tengah jembatan, seolah ada pertanyaan yang tertinggal. Apakah struktur beton raksasa ini benar-benar mampu menyembuhkan jurang spiritual dari sebuah sumpah suci yang dihancurkan ribuan tahun lalu? Coba kalian pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.